Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua yang menonton kapanpun video kami ini. Kembali lagi dengan kami AKRK Family. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana nih keadaannya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun dalam kondisi pandemi begini kita harus tetap kreatif ya. Amin, insya Allah. Nah teman-teman, ini merupakan video kedua dari kami. Kita kembali masuk ke konten kami, tes to share the story yang kedua. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video kita yang kedua, kita mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video kami yang pertama, baik itu tes pagar 1 part 1 dan part 2. Semoga apa yang sudah kami share di video sebelumnya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bunda-bunda yang akan atau sedang menjadi mommy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini TS 2 ini, TS apa sih Pak? To share the story. Jadi TS itu adalah singkatan dari to share the story. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang program hamil. Jadi Pap, kenapa nih kita mau share tentang program hamil? Jadi gini teman-teman, kita pengen share tentang program hamil gara-gara kita sempat menjalani program hamil tersebut. Ya, semacam ikhtiar lah dari kita untuk bisa segera mendapat momongan, karena kita termasuk pasangan yang nggak sesegera itu dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat nunggu 8 bulan dulu ya. Ya. Nah, jadi kita itu nikah bulan Agustus 2018 dan saya baru hamil bulan Mei 2019. Nah, jadi penantian kita selama lebih kurang 8 bulan itu kita melakukan banyak hal ya. Kita melakukan banyak hal dan menurut kita itu layak untuk kita share kepada teman-teman. Jadi teman-teman, ini murni pengalaman yang kita lalui dan kita jalani, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi insyaallah. Dan ketika kita share ini bisa jadi berhasil juga buat teman-teman dan bisa jadi juga belum berhasil gitu. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan tips dari kita berulang-ulang, maksudnya sudah berbulan-bulan gitu ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, tapi juga belum memperoleh keturunan gitu, tetap semangat. Mungkin di percobaan yang ke-8 mungkin, yang ke-9 mungkin. Nah, pada saat itu teman-teman baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, ketika teman-teman sudah 1 tahun belum memperoleh keturunan dan teman-teman merasa sudah intens melakukan hubungan suami istrinya, nah itu teman-teman boleh langsung saja ke fasilitas kesehatan atau ke dokter gitu ya. Kita itu nggak menjamin apa yang kita sampaikan ini pasti berhasil di teman-teman nantinya, karena ini kan namanya juga ikhtiar, usaha, dan juga dibarengi nanti dengan doa. Kita menceritakan apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, apa usaha kita. Nah, itu yang akan kita coba bagi di sini kepada teman-teman semua. Jadi semoga bisa membantu teman-teman, semoga bisa bermanfaat juga nanti pada hubungan teman-teman yang masih mendapatkan kesulitan. Semoga segera diberi kemudahan oleh Allah untuk punya momongan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Semua cerita kita ini dimulai dari suatu tempat yang namanya Namle ya. Itu kita nggak tahu ya itu kecamatan atau kelurahan. Tapi yang jelas dia masuk ke Kabupaten Pulau Buru. 3 bulan menjalani proyek, saya cuti untuk nikah. Begitu selesai nikah, istri langsung dibawa ke Namle ya. Tinggal di sana. Bulan pertama, bulan kedua berjalan aman, normal seperti biasa ya. Namanya orang baru menikah ya, nggak ada pikiran yang gimana harus program langsung, enggak gitu. Kan siapa tahu dengan usaha yang biasa aja kita udah dikasih sama Allah. Setelah kita nikah sebulan gitu, 2 bulan gitu, dan 3 mulai panik tuh. Mulai panik ketika tiap bulan kita tes pack dan kok belum ada garis 2 gitu ya, garisnya masih 1 aja, terus galau. 2 garis biru. Jadi kayak misalnya nih saya telat 1 hari gitu ya, terus tiba-tiba langsung tes pack terus negatif, terus galau gitu. Terus akhirnya di bulan keempat ya. Ya, di bulan keempat kita memutuskan yuk kita serius untuk mulai program hamil. Teman-teman, mulai tuh kita browsing tentang apa sih program hamil, gimana sih caranya buat
yang kata orang program hamil, apakah harus di rumah sakit, apakah bisa kita lakukan sendiri, apakah harus langsung ke dokter. Nah, ternyata banyak teman-teman yang namanya program hamil itu. Tips-tips apa saja yang kita lakukan? Nah, mungkin sang ibu Mommy Gigi bisa langsung berbagi. Nah, tips yang pertama itu lakukan hubungan suami istri secara teratur, tapi jangan tiap hari. Berdasarkan tips yang saya baca dari Dokter Yasin ya, Dokter Yasin Bintang itu dokter spesialis kandungan. Nah, kata dokternya kalau hubungan suami istri itu sebaiknya jangan tiap hari, tapi setiap 2 hari atau bisa 3 kali seminggu. Emang kenapa nggak boleh tiap hari? Kan udah halal. Ternyata teman-teman, reproduksi sel sperma itu membutuhkan waktu. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan hubungan suami istri setiap hari, malah itu nggak efektif karena mungkin sel spermanya belum siap atau sel spermanya belum sebanyak itu, atau kualitas dan kuantitasnya belum baik gitu. Jadi ketika dilakukan secara teratur setiap 2 hari, nah insya Allah spermanya dalam keadaan siap. Dan tambahnya teman-teman, menurut informasi yang kita baca-baca juga dari instastory dokter-dokter spesialis kandungan dan banyak lagi sumber-sumber lainnya. Nah, untuk melakukan hubungan suami istri yang potensi atau probabilitas untuk hamilnya itu cukup tinggi, kita harus memperhitungkan masa ovulasi dari si wanita pasangan kita. Nah, gimana tuh cara kita tahu kapan sih masa ovulasinya seorang wanita? Gimana caranya? Nah, kalau itu saya langsung ke tips 2 ya. Nah, tips yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi kalender menstruasi atau kalender kesuburan. Nah, gini, saya menggunakan aplikasi Flow. Nah, di aplikasi itu teman-teman bisa memasukkan rata-rata teman-teman menstruasinya berapa hari, rata-rata siklus teman-teman berapa hari. Nah, nanti aplikasinya akan menghitung sendiri tuh. Nah, pada saat kapan teman-teman akan subur, pada saat kapan teman-teman akan menstruasi. Nah, sebaiknya pada hari-hari itu teman-teman melakukan hubungan suami istri, tapi kalau bisa, saya baca juga nih, jangan pada saat tetot hari ovulasinya, tapi kalau bisa 1 hari sebelum itu, karena ketika teman-teman melakukannya 1 hari sebelum itu, diharapkan si ovumnya sudah siap untuk dibuahi si spermanya gitu. Harapannya seperti itu. Tapi bisa juga nih tips dari Dokter Yasin, hubungannya rutin aja tiap 2 hari, tiap 2 hari, tiap 2 hari gitu. Nah, nanti harapannya di tiap 2 hari itu ada waktu dimana siap antara sperma dan ovum itu bertemu. Nah, tips ketiga yang kita lakukan teman-teman itu mengkonsumsi makanan yang sehat dan gizi seimbang. Jadi waktu di Namlia itu kebetulan di situ kan dekat laut, jadi banyak ikan gitu. Kita tahu kan ikan pasti sehat dan sangat minim zat-zat berbahaya di ikan. Nah, konsumsi makanan sehat. Apalagi ikan dari Indonesia Timur itu lautnya masih bersih banget. Terus konsumsi makanan sehat, gizi seimbang, terus kurangi junk food. Kalau bisa bukan dikurangi tapi jangan makan junk food dulu selama program, dan banyak konsumsi buah. Nah, berdasarkan sumber saya yang nanti saya tulis ya di bawah sumbernya itu dari popmama.com, bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian, wanita yang sering memakan junk food dibandingkan wanita yang sering memakan buah, itu ternyata wanita yang memakan junk food memiliki waktu tunggu yang lebih lama dalam hamil ketimbang wanita yang sering makan buah. Nah, bisa jadi nih saya telat hamilnya gara-gara sering makan junk food dulunya. Tips keempat yang udah kita lakukan yaitu kita follow akun-akun yang dirasa menunjang untuk program kehamilan. Misalnya ada infografis di Instagram tuh banyak ya tentang kehamilan atau tentang program hamil. Terus juga tadi saya sudah sebutin, saya follow Dokter Yasin Bintang, dokter spesialis obgyn. Di situ saya ikutin banget tuh tips-tips dari dokternya, karena juga banyak seputar hoax dan fakta tentang kehamilan, tentang program hamil dan sebagainya. Terus juga nonton YouTube mungkin tentang program hamil juga. Terus cari-cari informasi lainnya di browsing juga. Nah, akhirnya nih kita menemukan setelah browsing menemukan tips yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima itu kita informasi di Instagram ya kalau nggak salah ya.
informasi di Instagram. Jadi salah satu program untuk bisa melancarkan atau mempercepat kehamilan gitu atau membantu, kan bisa jadi kita belum hamil itu antara bisa si prianya atau si wanitanya yang bermasalah kesehatan reproduksinya. Jadi salah satu yang bisa membantu itu katanya makan kurma muda sama rebusan air buah zuriat ya. Tips selanjutnya yang kita lakukan, nah teman-teman penting nih, kita kan udah melakukan ikhtiar secara kesehatan dan juga harus melakukan ikhtiar secara keislaman, dan karena kita seorang muslim ya. Salah satu yang kita lakukan yaitu rajin-rajin sholat ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah bukan suami aja tapi istrinya juga beribadah di masjid, sholat sunat segala macam. Nah itu memang benar-benar harus kita jaga. Ini last but not least ya. Jadi perbanyak sedekah itu udah pasti ya teman-teman. Ketika kita memberikan sedikit kepada orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan yang berlipat ganda kepada kita. Nah rezeki anak itu kan bukan rezeki yang murah gitu ya. Jadi semakin banyak sedekah, insya Allah rezeki juga akan diberikan kepada kita dari Allah yang berlipat ganda. Nah benar banget teman-teman. Nah waktu itu kita sempat berpikir, kenapa ya kita belum dikasih kepercayaan untuk punya anak. Kami berpikir, oh mungkin kita meminta kepada Allah, tapi kita nggak pernah memberi apa-apa kepada Allah. Gimana Allah memberi kita rezeki, sementara kita nggak pernah memberi apa-apa kepada Allah di jalan Allah. Nah makanya saya juga pernah mendengar ini di kajian-kajian Islami. Nah yang agar salah satu kunci untuk mendapatkan keturunan itu kita harus banyak bersedekah, banyak memberi di jalan Allah, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Ketika teman-teman ngerasa pengalaman yang kita share ini bermanfaat buat teman-teman, please share to everyone, share ke teman-temannya yang mungkin juga membutuhkan. Yang kami harapkan dari teman-teman share adalah bukan apa-apanya, bukan jumlah viewer, jumlah subscriber, tapi yang kami harapkan di situ adalah ketika teman-teman menjalankan apa yang sudah kami sampaikan, yang kami bagi pengalamannya, itu bisa menjadi pahala jariah bagi kami. Amin. Jadi itu yang kami harapkan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita kali ini. Ada salah kata dan mungkin ada menyinggung, kami mohon maaf. Ada yang perlu diperbaiki, mungkin bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di Instagram saya, Instagram Abang. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Share to everyone and subscribe. See you. Dadah. Dadah nak. Dadah. Dadahnya gimana dadahnya? Dadah dulu dadah. Kamu mau ngomong? Iya, mau kasih tips apa? Kamu mau kasih tips? Bye bye. Dadah. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.